warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Baik, selamat datang kembali di acara podcast Imatelki Metal dengan tema-tema yang luar biasa seperti tahun-tahun kemarin. Tema tahun ini adalah tentang waktu, pilihan, dan cerita yang menyertainya. Dengan bintang tamu spesial kita pada hari ini, yaitu ada Kak Azra Fahri Alifa. Boleh dong Kak say hello sama Halo teman-teman semuanya. Halo teman-teman semuanya. Oke. Dan dalam beberapa menit ke depan, podcast Imatelki Metal ini akan dipandu oleh saya sendiri nih, yaitu Nadia Zakira dari DPW Imatelki Bengkulu. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang asik dan berbincang-bincang seru nih teman-teman online semuanya sama Kak Azra Fahri Alifa. Tapi sebelum itu, Nadia akan membacakan CV dari Kak Azra Alifa terlebih dahulu. Boleh nggak nih Kak kira-kira? Boleh. Boleh nih teman-teman online semuanya. Azra Fahri Alifa, tempat tanggal lahir yaitu di Simpang 3 5 Januari 2005, berasal dari Kabupaten Kaur, beralamat di Jalan Teratai RT 2 RW 1, Kelurahan Kebun Beler, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu. Nomor telepon dari Kak Azra adalah 085158803734. Beragama Islam tentunya dan berkewarganegaraan Indonesia. Untuk email dari Kak Azra adalah alifaazra53@gmail.com. Berstatus sebagai mahasiswa dan memiliki hobi menari dan traveling nih teman-teman. Wah, seru sekali ya menari dan traveling. Pendidikan Kak Azra adalah SD Negeri 3 Kaur dari tahun 2012 sampai 2017, SMP Negeri 3 Kaur 2017 sampai 2020, SMA Negeri 4 Kaur 2020 sampai 2023, dan Poltekkes Kemenkes Bengkulu 2023. Nah, untuk pengalaman dari Kak Azra adalah koordinator kesenian OSIS tahun 2022, Mayoret Drum Band 2020 sampai 2022, menari di acara Semalam di Semaku 2021, menari di acara Tabot 2022, peserta lomba PCT Parade Cinta Tanah Air 2022, juara 2 Lomba Senam Germas tingkat kecamatan 2023, menari di acara Festival Gurita Kabupaten Kaur 2024, serta menari di acara Tabot pada tahun 2024. Nah, itulah tadi CV dari Kak Azra Fahri Alifa. Kira-kira teman-teman semua udah pada tahu ya sedikit mengenai Kak Azra Alifa ini. Nah, sebelum kita berbincang-bincang lebih dalam lagi dan lebih mengenal tentang Kak Azra Fahri Alifa nih teman-teman online semuanya, gimana sih Kak kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ternyata teman-teman. Oke deh, kalau kayak gitu tanpa mengulur waktu, kita lanjut ke sesi pertanyaan, ngobrol-ngobrol seru sama Kak Azra Fahri Alifa ini. Oke Kak, dalam Duta HIP ini pastinya Kakak memiliki beberapa tahapan-tahapan, pikiran-pikiran yang akhirnya membuat Kakak untuk mau mengikuti Duta HIP ini. Nah, kira-kira gimana sih Kak cerita awal mula Kak Azra mau untuk mengikuti seleksi Duta HIP Provinsi Bengkulu? Oke, kan kita sebagai mahasiswi kesehatan kan, Iya, Kak. tentunya sangat familiar itu dengan penyakit-penyakit, tentunya seperti HIV ini.
Nah, terus mendengar adanya Duta HIP ini, mulai tertarik untuk mengikuti pendaftaran tersebut dan ingin mempelajari lebih dalam lagi tentang HIP. Nah, terus juga ada stigma buruk dari masyarakat terhadap penderita HIP. Di situ timbul rasa semangat untuk memberikan edukasi kepada mereka dan juga untuk meluruskan kesalahpahaman tersebut. Wah, mulia sekali ya teman-teman online semuanya. Dari mindset ingin membantu para HIV AIDS Bengkulu dan membuat Kak Alifa ini ingin memberi education kepada masyarakat. Wah, itu sebuah mindset yang luar biasa sekali ya Kak. Oke Kak, nah itu kan di antaranya itu motivasi yang udah Kakak sebutkan nih Kak. Tapi di antara motivasi-motivasi itu ada nggak sih Kak motivasi yang paling membuat Kakak fix nih, pokoknya aku mau ikut seleksi Duta HIV AIDS? Untuk motivasinya itu kan seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi kan, untuk memberikan edukasi kepada masyarakat serta anak remaja. Nah, terus untuk memberikan support kepada ODA. Nah, ODA itu kepanjangan dari orang dengan HIV AIDS. Oh gitu rekan-rekan, berarti motivasi yang paling membuat Kak Azrah ini ingin mendaftarkan diri dalam Duta HIV AIDS adalah memberikan edukasi, memberikan dampak positif kepada masyarakat mengenai penyakit HIV AIDS ini dan juga mengenai orang-orang yang dalam cakupan ODA itu sendiri. Iya. Baik, dalam kurang lebih Kakak ini udah 1 tahun kepengurusan ya Kak? Iya. Nah, pastinya itu sudah banyak warna-warna baru ya Kak dalam kehidupan Kak Azrah itu sendiri. Nah, kira-kira nih Kak, kegiatan-kegiatan apa aja sih yang ada dalam Duta HIV AIDS Bengkulu? Pasti penasaran semua nih teman-teman online kita. Kegiatan di Duta HIV itu ada program kerja yang namanya itu Road to School. Nah, Road to School itu di mana kita memberikan edukasi kepada remaja seperti anak SMA, anak SMP, betapa bahayanya itu seks bebas, pergaulan bebas, serta penyakit HIV itu. Nah, dan juga kami mengadakan webinar sharing session tentang HIV juga. Wah, berarti Duta HIV AIDS ini benar-benar memiliki kegiatan yang pastinya untuk melancarkan pencapaian dari tujuan adanya Duta HIV tersendiri ya Kak. Kira-kira nih Kak, kalau itu tadi kan kegiatan yang bertujuan untuk menggapai tujuan dari Duta HIV. Kalau kegiatan-kegiatan antar ikatan Duta HIV tersendiri ada nggak Kak? Untuk kegiatan dan ikatan itu kita sedang mengadakan olahraga lintas duta, di mana kita menjalin keakraban dengan lintas duta, dan juga ada acara malam keakraban yang namanya. Di situ juga menjalin silaturahmi antar ikatan dan memperkuat kekeluargaan juga. Wah, seru sekali ya Ikatan Duta HIV AIDS Provinsi Bengkulu ini. Pastinya dengan banyaknya kegiatan itu, Nadia yakin bakal namanya ada dukungan-dukungan di antara Ikatan Duta HIV itu sendiri. Ya memang sangat perlu ya teman-teman dukungan antar ikatan, karena dengan dukungan itu pastinya akan membuat tujuan dari Duta HIV itu lebih mudah untuk digapai. Nah Kak, Nadia penasaran juga nih Kak, dari banyaknya pengalaman yang udah Kak Azrah rasain dalam 1 tahun tergabung dalam Duta HIV ini, apa sih pengalaman yang memengaruhi kehidupan pribadi Kakak? Nah tentunya kan sebelum tergabung ke Duta HIV ini dan setelah tergabung itu pasti memiliki vibe yang berbeda nih Kak. Kira-kira apa tuh Kak? Kalau
Perubahan itu pasti ada ya. Semenjak ikut Duta HIP ini, pandangan saya terhadap penderita HIV itu sudah berbeda. Yang dari dulu menjadi orang awam kan kita takut berdekatan dengan penderita HIV. Nah, sekarang lebih ingin mensupport mereka penderita HIV karena mereka merasa terdiskriminasi dari masyarakat. Dan juga mereka kan berhak bahagia seperti kita pada umumnya, walaupun di dalam tubuh mereka itu ada penyakit yang sedang mereka lawan. Oh, berarti itu teman-teman online semuanya menjadi ilmu baru ya buat Nadia sendiri dan teman-teman online semuanya, bahwasanya ODA ini tidak perlu untuk kita jauhi ya Kak? Iya, betul sekali. Betul sekali. Berarti kita tidak boleh yang namanya membuat jarak dengan ODA ini ya Kak? Diskriminasi. Dan benar kata Kak Azra, mendiskriminasi ODA karena ODA ini tidak yang termasuk berbahaya gitu ya Kak? Betul. Oke, itu ilmu baru sekali sih Kak buat Nadia. Nah, pengalaman yang paling berkesan nih Kak selama menjadi Duta HIP kira-kira apa nih Kak? Kalau pengalaman itu semuanya itu berkesan semua ya. Mulai dari lingkungan baru, keluarga baru yang saling support, teman-teman yang saling support, serta memberikan edukasi tadi terhadap masyarakat dan remaja itu pengalaman baru. Setelah Nadia pahami dari obrolan-obrolan kita tadi yang udah beberapa menit ini, pada intinya Duta HIP ini memberikan dampak positif sekali ya untuk masyarakat maupun untuk para dutanya sendiri, dan pastinya para dutanya memiliki keluarga-keluarga yang baru dalam ikatan ini. Orang-orang yang saling mensupport tentunya membuat diri kita bisa lebih baik ya teman-teman. Oke. Pengalaman berkesan udah nih. Pengalaman yang agak membuat berdebar nih Kak, Nadi penasaran juga. Ini namanya Duta HIP itu ada yang namanya kita itu harus mengedukasi kan, seperti yang Kakak bilang. Pastinya kita dituntut untuk berbicara nih di depan umum, memberi edukasi di halayak ramai. Kira-kira awal mula Kakak melakukan public speaking itu ada nggak sih Kak perasaan berdebar-debarnya? Oh, kalau itu demam panggung ya namanya. Benar sekali teman-teman, demam panggung. Tentu ada ya yang namanya demam panggung. Waktu pertama sekali saya daftar Duta HIP itu, saya belum berani untuk berbicara di depan publik. Nah, kalau kata istilah ya, pohon pun harus dipupuk sebelum dia tumbuh. Nah, di situ juga di Duta HIP ini saya belajar untuk berbicara di depan umum. Alhamdulillah juga dibanding dulu kan lebih lancar kan sekarang. Untuk kalian jangan pernah demam panggung, tetap percaya diri. Pada saat kalian berbicara, anggap kalian itu sedang berbicara sendiri, terus anggap tidak ada yang memperhatikan kalian juga. Nah, bertambah lagi nih teman-teman online semuanya ilmu baru dari Kak Azra. Nadia setuju sekali sih yang namanya sukses, yang namanya bersinar, nggak ada yang langsung tren bersinar, itu nggak ada. Pastinya kita itu harus dari bawah dulu, dari tahapan-tahapan, dari proses-proses, barulah kita akan berada di puncak tersebut. Benar sekali, Nadia setuju banget sih sama Kak Azra. Dan tadi juga udah langsung diberi tips langsung loh sama Kak Azranya. Kalau misalnya demam panggung, boleh nih kita menganggap kalau kita tuh kayak lagi bicara sendiri aja gitu loh. Itu tips yang luar biasa sih Kak. Bisa jadi tips tambahan nih kalau misalnya teman-teman demam panggung, misalnya kalau mau berbicara di depan halayak. Terima kasih ya Kak tipsnya. Iya, sama-sama. Itu bermanfaat sekali sih. Oke Kak, dalam Duta HIP ini selama 1 tahun kepengurusan,
Nadia dengar-dengar kakak udah cerita mengenai sukanya. Nah, Nadia penasaran nih kak, kalau untuk dukanya dalam kakak tergabung di Duta HIP itu ada nggak sih kak? Kalau dukanya itu pasti ada ya. Nah, dukanya itu kayak kita kan memberi edukasi nih kepada masyarakat dan remaja. Nah, kadang mereka itu menutup telinga atau tidak peduli terhadap apa yang kita sampaikan kepada mereka. Nah, itu. Terus lebih-lebih kan kita memberikan edukasi kepada anak remaja, namanya Gen Z ya. Nah, mereka itu menganggap hal itu membosankan. Terus kan di HIP ini kan kita membahas tentang pergaulan bebas, seks bebas, tentang. Nah, mereka itu menganggap itu menjijikkan atau jorok. Itu sih dukanya. Setelah Nadia simpulin, pada intinya dukanya itu ada pada mindset masyarakatnya sendiri ya kak, yang harusnya ini kan sebuah edukasi ya, harusnya pandangan kita itu bisa terarah ke arah positif. Karena kalau pikiran masyarakatnya dan pikiran dutanya bisa bersatu, tentunya tujuan dari adanya Duta HIP ini bisa terlaksana rekan-rekan. Tidak akan adanya yang namanya penyakit-penyakit HIP yang lebih buruk tentunya. Iya, jika masyarakat mindsetnya bisa bersatu dengan para duta. Oke, benar sekali itu kak. Oke kak, kira-kira setelah berbincang-bincang ini, ada nggak sih kak pesan yang bisa kakak sampaikan juga untuk para pemirsa? Pesan untuk kalian, tetap jaga kesehatan, jaga lingkungan kalian, karena kesehatan itu sangat berguna untuk diri kita sendiri. Nah, luar biasa sekali sih pesannya, itu memang sangat-sangat benar. Kesehatan itu awal dari kebaikan di masa depan tentunya sih. Kalau pikiran kita sehat, jiwa kita sehat, raga kita sehat, pastinya kita bisa melangkah dan melanjutkan kegiatan-kegiatan kita dengan baik dan tertata, insya Allah ya kak. Nah, Kak Azra, kira-kira selain mengikuti Duta HIP AIDS nih kak, kakak memiliki organisasi lain nggak kak yang kakak ikutin gitu? Oke, kebetulan ya saya cuman mengikuti dan aktif di Duta HIP ini saja. Kalau bisa bilangnya, kalau di kampus ya mahasiswa kupu-kupu kalau di kampus gitu. Berarti kakak ini aktif di Duta HIP. Tapi itu luar biasa loh kak, sekali ikut organisasi langsung yang provinsi. Itu sebuah pencapaian yang luar biasa ya, karena pastinya dalam mengikuti Duta Provinsi, seleksinya ini bersama orang-orang seprovinsi ya kak? Iya betul sekali, seprovinsi. Nah, itu teman-teman, berarti kalau Nadia pikirin ya, nggak ada yang namanya kata terlambat ya kak. Kita harus mencoba juga kan. Nah, benar kata Kak Azra, kita harus berani mencoba. Mungkin baru beraninya di umur segini, tapi siapa yang tahu teman-teman, kalau teman-teman menyiapkannya dengan baik, dengan memahami apa yang ada, apa yang akan diseleksikan, siapa tahu itu adalah puncak rezekinya teman-teman. Seperti Kak Azra, dia mungkin sebelumnya tidak mengikuti organisasi, namun sekali ikut langsung Duta Provinsi teman-teman. Nah, kira-kira nih kak, kalau selama menjadi Duta HIP AIDS, selama berorganisasi nih kak, pastinya kita itu memiliki waktu yang 2 kali lipat dibanding mahasiswa biasa nih kak, mahasiswa yang mungkin tidak mengikuti organisasi begitu kan kak. Nah, itu pastinya jadwal kita itu lebih banyak, lebih padat, lebih capek gitu kan kak. Kira-kira ada nggak sih kak perasaan capeknya itu? Kalau capek itu kadang-kadang ada ya. Nah, kan kita mengikuti organisasi, kuliah,
Nah, kadang itu kita kalau ada free time, kayak kita bisa healing, tidur, main sama teman gitu. Oh, berarti pasti ada ya Kak. Iya sih, itu sebuah kelumrahan ya teman-teman yang namanya capek itu. Tapi benar juga sih kata Kak Azra, dia setuju banget. Yang namanya kita capek itu pasti ada juga yang namanya cara untuk kita bisa merilekskannya dengan cara seperti Kak Azra tadi, dengan tidur, bermain bersama teman-teman. Pada intinya waktu-waktu yang pastinya membuat energi kita bisa terkumpul lagi ya Kak. Dan pada intinya tidak ada yang namanya hal yang bisa menghambat kita untuk melakukan hal yang lebih baik ya Kak. Walaupun kita capek itu bukan hambatan ya teman-teman. Setuju nggak Kak? Setuju banget. Karena yang namanya seseorang itu pasti memiliki hal yang bisa membuat energinya full kembali. Nah, disitulah teman-teman mungkin kalau capek bisa meluangkan waktu untuk mengecas energinya tersebut. Ya. Oke nih Kak, kira-kira nih Kak, kalau misalnya kuliah dengan tugas yang bertumpuk itu dan berorganisasi dengan kegiatan-kegiatan yang banyak itu, ada nggak Kak pesan yang bisa disampaikan sama teman-teman yang mungkin mengalami hal yang sama seperti Kakak? Pesan buat teman-teman semuanya, jaga kesehatan, kuat-kuat dalam menjalani harinya. Jangan lupa istirahat, karena istirahat itu berguna untuk kesehatan kita. Kesehatan itu nomor satu untuk diri kita sendiri. Nah, teman-teman, pada intinya mau kita ikut organisasi sambil menjalankan perkuliahan, tidak ada yang namanya hambatan ya Kak. Iya. Semuanya rasa lelah, rasa capek itu pasti bisa diatasi. Apalagi kan kalau kita ikut organisasi itu adalah sebuah niatan dan mindset yang pastinya membuat diri kita semakin positif ke depannya. Oke. Nah, itulah tadi teman-teman pertanyaan yang membuat Nadia penasaran dan sekarang udah dijawab semua sama Kak Azra dengan jawaban-jawaban yang on point tentunya, yang membuat Nadia langsung wah, ini membuat Nadia langsung terang deh pokoknya. Dari yang membuat Nadia mungkin agak bingung jadi membuat Nadia lebih paham seperti tadi mengenai Oda dan lain-lainnya itu teman-teman. Nah, itulah obrolan asik bersama Kak Azra yang sangat menginspirasi kita dan dapat kita simpulkan pada obrolan asik kita hari ini. Jika kita ingin membuat hal positif, memberikan edukasi, memberikan hal yang baik, tentunya itu tidak dimulai langsung. Harus ada yang namanya tahapan-tahapan, proses-proses agar kita dapat menjadi hal yang baik tersebut. Dan kesimpulan yang bisa kita ambil juga, yang namanya berbuat baik, yang namanya memberikan hal positif itu sebuah hal yang luar biasa, sesuatu yang memang harus dilakukan, kewajiban setiap manusia, dan pastinya akan berjalan dengan baik apabila niat itu sudah baik teman-teman. Nah, itulah tadi teman-teman pertanyaan yang membuat Nadia penasaran dan sekarang udah dijawab semua sama Kak Azra dengan jawaban-jawaban yang on point tentunya, yang membuat Nadia langsung wah, ini membuat Nadia langsung terang deh pokoknya. Dari yang membuat Nadia mungkin agak bingung jadi membuat Nadia lebih paham seperti tadi mengenai Oda dan lain-lainnya itu teman-teman. Nah, Nadia cukup bincang-bincang seru bersama Kak Azra pada hari ini di Metal. Sudah cukup. Nadia mohon maaf jika ada salah. Nadia dan Kak Azra pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Metal selanjutnya.
Bye-bye!